Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Islam. Bagi yang subscribe, like, dan share, insya Allah banyak rezekinya. Keutamaan hari Jumat. Dikisahkan pada masa Malik bin Dinar, ada seorang pemuda bersama istri dan anaknya baru memeluk Islam. Mereka miskin dan jauh dari sanak saudara. Pada suatu hari di awal-awal mereka memeluk Islam, istrinya berkata kepada suaminya, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan, belilah makanan dengan upah kerjamu." Kemudian suaminya bergegas dan pergi ke pasar mencari pekerjaan. Tetapi sesampainya pasar, tak ada lowongan kerja sama sekali. "Baiklah, kalau tidak ada kerjaan yang aku dapati, aku akan bekerja kepada Allah," kata si pemuda dalam hatinya. Kemudian pemuda itu masuk ke masjid dan sholat di sana karena Allah sampai malam. Kemudian ia kembali ke keluarga dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" tanya istri. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik dan ia belum menggajiku. Barangkali ia akan menggajiku besok," jelas suaminya. Kata Malik yang dimaksud oleh si pemuda itu adalah Allah yang Maha Merajai. Sedangkan si istri memahami kata Malik sebagai orang yang mempekerjakan suaminya. Akhirnya mereka semua tidur dengan kondisi lapar. Pada pagi hari berikutnya, si pemuda itu keluar menuju pasar dan mencari pekerjaan. Tetapi ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan seperti hari sebelumnya. Kemudian ia memutuskan untuk sholat lagi di masjid yang sama sampai malam. Kemudian ia kembali ke keluarga dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu juga tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" tanya istrinya. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik yang sama seperti kemarin dan ia belum menggajiku. Barangkali ia akan menggajiku besok," jelas si pemuda itu. Hari besoknya adalah hari Jumat. Akhirnya mereka semua tidur dengan kondisi lapar. Pada hari berikutnya, yaitu hari Jumat, pemuda itu pergi lagi ke pasar mencari pekerjaan. Tetapi seperti hari-hari sebelumnya, ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan. Akhirnya ia pergi ke masjid yang sama dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau telah memuliakanku dengan memeluk Islam. Engkau telah memakaikanku mahkota dengan mahkota Islam. Engkau telah memberiku petunjuk dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu, dengan kemuliaan Islam yang telah Engkau rizkikan kepadaku, dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah, yang merupakan hari agung di sisimu, yaitu hari Jumat, aku meminta kepadamu agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga dan agar memberiku rizki dari arah-arah yang tidak aku sangka-sangka. Demi Allah, aku malu dengan keluargaku dan anak-anakku dan aku takut mereka akan keluar dari Islam karena kondisi mereka seperti ini." Kemudian si pemuda itu berdiri dan khusyuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah setengah hari terlewati, pemuda itu pergi menuju sholat Jumat. Sementara itu, si istri dan anak-anaknya merasa sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumahnya. Laki-laki itu mengetuk pintu. Kemudian si istri membukakannya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat seorang laki-laki yang tampan dengan membawa suatu wadah emas yang tertutup kain yang ditenun dengan emas pula. Laki-laki itu berkata, "Ambillah wadah ini dan katakan kepada suamimu kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Katakan kepadanya pula untuk lebih bekerja keras, karena kami akan mengupahinya, terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat, karena bekerja sedikit di hari ini di sisi Allah yang Maha Merajai dan Perkasa adalah pekerjaan yang besar." Kemudian si istri pun menerima wadah emas itu. Ketika ia buka, ternyata di dalamnya terdapat 1.000 dinar. Kemudian ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang. Saat itu pemilik toko penukaran uang adalah seorang Nasrani.
Sesampai di toko, si istri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko. 1 dinar itu ditimbang dan ternyata timbangannya lebih dari 1 mitskol sampai 2 mitskol. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu. Ia tahu kalau uang dinar itu adalah berasal dari hadiah akhirat. "Dari mana kamu mendapatkan uang dinar ini?" tanya si pemilik toko. Kemudian si istri menceritakan kisahnya saat diberi wadah emas berisi uang dinar itu kepada si pemilik toko. "Tuntun aku masuk Islam," pinta si pemilik toko. Kemudian si pemilik toko pun masuk Islam dan memberi 10 dirham kepada si istri. "Infakkan 10 dirham ini, jika sudah habis maka beritahu aku," pinta si pemilik toko kepada si istri. Sementara itu, si pemuda selesai dari sholatnya. Ia pun kembali menemui keluarganya dengan tangan kosong. Sebelum menemui mereka, ia mengambil kain dan mengisinya dengan pasir. "Kalau istriku menanyakan apa bungkusan kain ini, maka aku akan menjawab kalau bungkusan ini adalah gandum," kata pemuda itu dalam hatinya. Ketika si pemuda itu telah masuk ke sekitar rumahnya, ia melihat rumahnya. Tiba-tiba dari dalam rumahnya, ia telah melihat telah dipersiapkan tikar dan ia mencium bau makanan. Ia pun meletakkan kain berisi debu itu di dekat pintu rumahnya agar istrinya tidak tahu. Kemudian pemuda itu bertanya kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi dan tentang makanan yang tiba-tiba sudah ada di rumah. Kemudian si istri bercerita kepada suaminya tentang semua yang telah terjadi. Kemudian si adik bersujud bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. "Apa yang kamu bawa di dalam kain itu?" tanya si istri kepada suaminya. "Tidak perlu ditanyakan," jawab suaminya. Kemudian si istri pergi mendekati pintu dan membuka kain. Tiba-tiba pasir yang sebelumnya di dalam kain telah berubah menjadi gandum dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian itu, si suami bersujud bersyukur kepada Allah dan rajin beribadah kepada Ta'ala sampai ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.